Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Sir Hendry. Kali ini saya masih akan membahas materi untuk anak-anak kelas 7 tentang himpunan. Kali ini kita sudah masuk bagian yang ketujuh, yaitu membuat diagram Venn. Apa sih diagram Venn? Diagram Venn itu adalah sebuah kotak, biasanya persegi panjang, yang di dalamnya ada beberapa himpunan. Nah, seperti apa membuatnya? Kita bahas ya. Contoh, buatlah diagram Venn dari himpunan. Nah, kita punya 3 buah himpunan, yaitu himpunan S yang anggotanya 1 sampai 8, lalu himpunan P yang anggotanya 1, 3, 5 dan 7, himpunan Q yang anggotanya 6, 7 dan 8. Nah, anak-anak ingat, untuk membuat diagram Venn, kita pertama-tama membuat satu persegi panjang ya. Satu persegi panjang. Nah, nanti himpunan yang diminta untuk dibuat diagram Venn-nya ada di dalam persegi panjang ini, di mana seluruh anggota himpunannya itu ada di dalam kotak yang kita buat tadi. Nah, kita sudah belajar konsep himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang anggotanya berisi semua anggota yang sedang dibicarakan. Nah, di sini kita punya S-nya 1 sampai 8. Jadi nanti kita bikin kotak kecil di sini, nak. Kita tulis huruf S yang artinya di dalam kotak ini nanti ada angka 1 sampai 8. Tetapi dari 1 sampai 8 ini ada juga yang termasuk anggota P dan Q gitu loh. Jadi di dalam himpunan ada himpunan lagi. Nah, himpunan P-nya kan 1, 3, 5 dan 7. Nah, 1, 3, 5 dan 7 itu juga anggota himpunan semesta. Lalu himpunan Q-nya 6, 7 dan 8 juga anggota himpunan semesta. Nah, kamu perhatikan, ternyata di antara anggota P dan Q juga ada yang sama, yaitu 7. Ya, 7-nya muncul di P dan muncul di Q. Nah, biasanya untuk menunjukkan himpunan yang lain menggunakan gambar lingkaran, ya. Karena ini anggota P dan anggota Q-nya ada yang sama, maka kita menggambar lingkarannya seperti ini, nak. Nah, misalnya ini nanti adalah lingkaran untuk anggota himpunan P. Nah, kita bikin satu lingkaran lagi untuk anggota himpunan Q. Kenapa saya gambarnya seperti ini? Nah, untuk daerah yang ini, nak, daerah yang saya arsir, itu artinya anggota yang ada di sini itu termasuk anggota P dan termasuk anggota Q juga, karena dia masuk ke dalam lingkaran P, masuk ke dalam lingkaran Q juga. Sedangkan yang ada di sini itu hanya angka-angka yang merupakan anggota P aja, tetapi bukan anggota Q. Karena ini adalah daerah lingkaran P aja. Yang ini juga sama. Ini adalah daerah untuk yang hanya menjadi anggota himpunan Q, tidak menjadi anggota himpunan P. Lalu bagaimana kalau yang tidak ada di P, tidak ada di Q juga? Nah, kita taruh di sekelilingnya yang di luar lingkaran itu. Nah, karena satu kotak ini semua isinya himpunan semesta. Yang termasuk anggota P masuk ke lingkaran P, yang termasuk anggota Q masuk ke lingkaran Q, yang termasuk ke P dan Q masukkan di sini yang di tengah-tengah. Gitu, nah ya. Nah, karena tadi 7 adalah anggota yang masuk ke P dan Q, maka untuk 7-nya kita masukkan ke sini. Lalu sisa anggota P yang bukan anggota Q kita masukkan ke sini. Berarti ada 1, ada 3, ada 5. Nah, untuk lokasinya bebas, nah ya, tidak harus berurut. Yang penting ada di dalam lingkarannya. Nah, kita masukkan anggota Q yang hanya ada di Q, yaitu 6 dan 8. Misalnya 6 di sini, 8 di sini. Nah, sisanya yang tidak termasuk di P dan Q kita taruh di sekelilingnya, ya. Nah, kita tahu himpunan S kan terletak di antara 1 sampai 8. Berarti yang belum ada adalah 2. Kamu boleh taruh 2-nya di sini. 3 sudah ada, 4 belum ada, boleh 4-nya di sini. 5, 6, 7, 8. Nah, habis ya. Berarti untuk 2 dan 4 ada di luar lingkaran P dan Q karena mereka tidak termasuk anggota himpunan P dan Q. Nah, anak-anak, kalau diminta buatlah diagram Venn dari ketiga himpunan ini, inilah gambarnya. Oke? Mudah-mudahan ngerti ya.